Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini. Setelah sekian lama kita tak jumpa karena liburan. Semoga perjumpaan kita kali ini mendapatkan ridha, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwana fillah azakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Kita baca dari ayat yang ke-90 sampai 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad qala lahum Harun min qablu. Dan sungguh Nabi Harun sebelumnya telah berkata kepada mereka, kaum Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bih, sesungguhnya kalian terfitnah dengannya. Yakni anak sapi. Wa inna rabbakumur rahman, dan sungguh Rabb kalian ialah Allah Ta'ala yang maha pengasih. Fattabi'uni wa ati'u amri, maka ikutilah aku dan taati perintahku. Qalu, mereka kaum Nabi Musa berkata, lan nabraha alaihi aqifina hatta yarji'a ilaina Musa. Sungguh kami akan terus berdiam diri, beribadah di hadapan anak sapi sampai Nabi Musa pulang kembali ke kita. Qala, Nabi Musa berkata, ya Harun, wahai saudaraku Harun, ma mana'aka id ra'aitahu dallu, mengapa engkau tinggal diam ketika engkau melihat mereka sesat?
apa yang menghalangimu menegur mereka? Allah tattabi'an, mengapa engkau tidak mengikuti pesanku? Apa asaita amri, apakah engkau sengaja menentang perintahku? Qala, Nabi Harun berkata, ya bna umma, la ta'khud bi lihyati wa la bi ra'si. Wahai anak ibuku, janganlah engkau menarik jenggotku dan jangan pula kepalaku. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Aku khawatir engkau akan berkata, wahai Harun, engkau telah memecah belah Bani Israel. Walam tarqub qawli, dan engkau tidak memperhatikan ucapanku. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, ay inna ittihadahumul ijla laysu ma'dzurina fi fa innahu wa in kanat uridat lahumus syubhatu fi asli ibadati fa inna Haruna qad nahahum anhu wa akhbarahum annahu fitnah wa anna rabbahumur rahman alladhi minhu an-ni'amudz zahiratu wal batinah ad-dafi' lin-naqmi wa annahu amarahum ayattabi'uhu wa ya'tazil ijla fa'abaw wa qalu lan nabraha 'alai aqifina hatta yarji'a ilaina Musa. Artinya, kaum Nabi Musa yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan tidak dapat uzur, sekalipun ada syubhat pada dasar ibadah mereka. Tapi sesungguhnya Nabi Harun sudah melarang mereka, bahkan mengkhabarkan kepada mereka bahwa itu adalah fitnah, dan bahwasanya Rabb mereka yang sebenarnya ialah Allah yang Maha Pengasih, yang darinya lah nikmat-nikmat yang zahir dan yang batin, yang bisa menolak bencana. Dan bahwa sungguhnya Nabi Harun juga telah memerintahkan kepada kaumnya untuk mengikutinya dan meninggalkan anak sapi. Namun mereka menolak, bahkan berkata, kami akan terus berdiam diri di sisi anak sapi itu untuk ibadah sampai Nabi Musa pulang kembali ke kita. Fa'aqbala Musa ala akhihi la iman lahu wa qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dhallu alla tattabi'an fatukhbirni libatira dirju ilayhim apa saita amri fi qawli ukhlifni fi qaumi waslih wala tattabi sabilal mufsidin. Maka ketika Nabi Musa datang langsung menemui saudaranya, mencelanya, Nabi Musa berkata, wahai Harun,
Apa yang menghalangimu untuk mencegah mereka ketika engkau melihat mereka sesat? Kenapa engkau tidak mau mengikutiku? Mengapa engkau tidak mengkhabarkan kepadaku agar aku bisa menyebabkan mereka rujuk? Apakah engkau sengaja menentang perintahku, menentang ucapanku? Gantilah tugasku mengurusi kaumku. Perbaikilah keadaan mereka. Dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Faqada Musa bi ra'si Harun wa lihiyatihi yajiru min al-ghadabi wa adbi alaihi. Faqala Harun ya ibna umma tarqiqun lahu wa illa fa huwa saqiquhu la ta'khud bi lihiyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli fa innaka amartani an ukhlifaka fihim walau tabi'tuka la taraktu ma amartani biluzumihi wa khasitu la'imatak wa antakula farqta baina bani Israil khaitu taraktum wa laysa indahum ra'in wala khalifah fa inna hadha yufarrikuhum wa yushattitu shamlahum wala taj'alni ma'al qawmi zalimin wala tusmit fina al-a'da'a. Maka Nabi Musa menarik kepala dan jenggot Nabi Harun. Menariknya karena marah dan jengkel kepadanya. Maka Nabi Harun berkata, wahai anak ibuku. Nabi Musa dipanggil dengan panggilan yang lemah lembut. Padahal Nabi Harun adalah saudara kandungnya. Kamu jangan menarik jenggotku dan kepalaku. Aku khawatir engkau kemudian berkata, wahai Harun, engkau telah memecah belah Bani Israel. Engkau tidak memperhatikan ucapanku. Sungguh, engkau telah memerintahkan aku untuk mengganti posisimu mengurus mereka. Seandainya aku mengikutimu, kemudian aku meninggalkan apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk tetap mengurusnya, dan aku khawatir engkau mencelaku. Engkau mengatakan, wahai Harun, engkau telah memecah Bani Israel karena engkau anggap aku meninggalkan mereka. Engkau anggap tidak ada lagi yang mengurus urusan mereka. Justru inilah yang menjadi sebab mereka berpecah belah dan porak-poranda. Maka janganlah engkau menjadikan aku bersama dengan orang-orang yang zalim. Jangan engkau memberi kesempatan musuh-musuh untuk mencela kita. Nah, fanatiba Musa ala masona abi ahi wa huwa ghayr mustahiq lidalik. Faqala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Maka Nabi Musa menyesal atas apa yang telah diperbuat terhadap saudara kandungnya yang tidak berhak mendapatkan perlakuan seperti itu. Maka Nabi Musa
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rabbku, ampunilah aku, ampunilah saudaraku, masukkanlah kami dalam rahmat-Mu. Sungguh Engkau adalah yang paling menyayangi dan paling luas rahmat-Nya. Baik. Gimana betina azakumullah? Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggalkan kaumnya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu. Nabi Musa menugaskan Nabi Harun untuk mengurus kegiatan dan juga mengawasi aktivitas Bani Israel. Namun ternyata Bani Israel ketika ditinggal Nabi Musa, justru mereka terfitnah dengan apa yang dilakukan oleh Samiri. Mendatangkan anak sapi yang bisa bersuara, yang kemudian dianggap itulah Tuhan yang sedang dicari oleh Nabi Musa. Nabi Musa enggak pulang-pulang, enggak ketemu dengan Tuhannya. Ternyata Tuhannya ada di sini. Maka Bani Israel dengan kebodohan mereka terfitnah dengan apa ini? Samiri. Mereka pun berdiam diri, beribadah di sisi anak sapi. Nabi Harun menegur mereka untuk kembali ke jalan yang benar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Meninggalkan anak sapi yang tidak layak untuk disembah. Tapi Nabi Harun tidak digubris ucapannya. Bahkan Bani Israel dengan tegas mengatakan, lan nabraha alaihi aqifin hatta yarji'a ilaina Musa. Wahai Harun, kami akan terus berdiam diri beribadah di sisi anak sapi ini sampai Nabi Musa pulang kembali ke kita. Ketika Nabi Musa pulang, melihat kaumnya pada nyembah anak sapi, langsung marah. Orang yang pertama kali didatangi Nabi Musa adalah Nabi Harun. Nabi Harun inilah yang bertugas untuk mengurus aktivitas ibadah Bani Israel. Nabi Musa kemudian dengan marahnya tadi menarik kepala dan jenggot Nabi Harun dengan penuh amarah. Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau biarkan kaumku sesat? Kenapa enggak engkau cegah mereka? Apakah engkau sengaja tidak patuh dengan pesanku dan sengaja durhaka dan menentang ucapanku? Maka Nabi Harun yang sudah menjalankan tugas dengan baik dan mengetahui bahwa Nabi Musa marah karena belum tahu keadaan sebenarnya, maka Nabi Musa hatinya disentuh oleh Nabi Harun dengan panggilan, wahai anak ibuku. Tidak wahai saudaraku, wahai anak ibuku. Maksudnya ibu kita sama. Nama ibunya disebut-sebut. Ya. Kamu jangan menarik kepala ke jenggotku.
Jangan menuduh aku yang membuat kekacauan. Jangan sampai engkau menuduh aku meridhoi dan mendukung orang-orang yang zalim itu. Jangan engkau membuat musuh-musuh kita tertawa dengan pertengkaran di antara kita. Maka Nabi Musa pun menyesal, minta maaf kepada Nabi Harun, bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kemudian berdoa, qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Nah, maka dalam ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, anna ittikhadha Bani Israel al-ijla an-ittikhadha Bani Israel al-ijla laisu ma'dzurina fi, li'annahu ba'da iqamatil hujjah Bani Israel yang menjadikan anak sapi sebagai sesembahan tidak dapat udzur, tidak dapat rukhsah, karena mereka melakukannya setelah tegaknya apa ini? Hujjah. Hujjah yang pertama, Nabi Musa selama berada di tengah-tengah mereka selalu mengajarkan tauhid, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Harun yang mendapat tugas untuk mengganti Nabi Musa selama Nabi Musa pergi juga telah melarang mereka, memerintahkan mereka untuk meninggalkan anak sapi itu dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah iqamatul hujjah, sehingga perbuatan mereka tidak apa ini dapat udzur. Mereka telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Nah, tidak boleh. Kami nggak tahu, nggak boleh beralasan. Ya, mohon maaf, mohon maklum, kami orang bodoh. Ternyata itu salah, nggak bisa. Karena sudah iqamatul hujjah. Nanti setelah Nabi Musa datang, mereka mendapat perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas tindakan mereka itu. Tapi di samping bertaubat kepada Allah, mereka harus apa ini? Membunuh diri mereka sendiri. Faqtulu anfusakum. Tobat, istighfar, telah melakukan kesyirikan, terus tobatnya diterima, tapi dengan tambahan mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Ditinggal semua Bani Israel menyembah anak sapi ketika ditinggal Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagian dari mereka masih istiqomah. Nah,
tidak ikut-ikutan. Jadi yang diperintah untuk bertobat dan membunuh diri mereka sendiri karena menyembah anak sapi tadi, ya yang terlibat saja, ya. Bani Israel yang lain yang enggak terlibat tidak masuk. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah, anna Harun alaihissalam qad adda al-amanah, qad adda al-amanata walakin hidayat at-taufiqi biyadillah. Faman yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walakinna hidayat at-taufiq biyadillah. Wa may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nabi Harun alaihissalam sungguh telah menunaikan amanah, bertugas dengan baik, ya. Akan tetapi hidayah taufik itu di tangan Allah. Maka barang siapa yang mendapat hidayah dari Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Al-faidatu ats-tsalisah, at-taubatu atau an-taubata wal istighfar min adatil anbiya'i wal mursalin. An-taubata wal istighfar min adatil anbiya'i wal mursalin. Falidhalika qala Musa alaihissalam, qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya taubat dan istighfar merupakan kebiasaan para nabi dan rasul. Oleh sebab itulah Nabi Musa berdoa, ya Allah Rabbku, ampuni aku, ampuni saudaraku, masukkanlah kami di dalam rahmat-Mu. Sungguh Engkau adalah yang paling penyayang, paling luas rahmat-Nya. Nah. Baik. Jadi azakumullah, apa yang terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Harun itu manusiawi, ya. Nabi Musa juga marah karena Allah, karena melihat kaumnya melakukan kesyirikan setelah sekian lama dibimbing di atas tauhid.
Marah. Itu kemarahan yang terpuji. Nabi Musa juga marah kepada Nabi Harun, manusiawi. Karena Nabi Harun yang mendapat tugas selaku pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya masalah itu. Akan tetapi Nabi Musa setelah menyadari bahwa Nabi Harun sudah melaksanakan tugas dengan baik, beliau menyesal, ya, minta maaf kepada Nabi Harun dan sama-sama kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ta'abur pada Allah. Inilah yang harus kita lakukan, ya. Kadang-kadang keluar emosi kita, ya. Sebelum kita tabayun, sebelum kita mendengarkan penjelasan dengan jelas kronologisnya gimana. Nah, maka kita harus segera sadar, segera bertobat dan segera introspeksi diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberi kesempatan syaitan untuk semakin memanas-manasi emosi kita. Yang dengan itu syaitan akan senang terjadi pertengkaran di antara dua saudara kandung yang seharusnya rukun, akrab, bau membau, ya. Itu bisa saja syaitan memanas-manasi agar kerukunan tadi menjadi persengketaan dan pertengkaran. Apalagi di antara dua nabi atau dua dai. Ya Allah, barakallahu. Oleh sebab itulah Nabi Harun dengan penuh kesabaran melembutkan hati Nabi Musa dengan memanggil ya bena ummah, menyebut-nyebut ibunya. Ya. Nah, bahasa Jawa gitu. Mas. Ya, ingat ibu kita sama, ya. Ingat ibu kita sama. Nah, itu bisa menurunkan tensi, ya, kemarahan, ya. Nah, sadar kalau yang dihadapi itu ialah saudara kandung, ibunya sama. Nah, yang harusnya jangan melakukan seperti itu. Nah, kepala sama cukup ditahan. Ya, apalagi genggaman dan cengkaman Nabi Musa itu kuat, ya. Nah, masih ingat kasusnya, ya, orang-orang tengkar antara Bani Israel sama Kipti, orang Mesir. Nah, orang Bani Israel minta tolong sama Nabi Musa, ya. Empeleng itu si Kipti, ya, sekali bogem mampus. Ingat juga ketika Nabi Musa membantu wanita-wanita yang sedang mengambil air antri, ya, sampai menunggu sepi, ternyata sumurnya ditutup sebelum sempat mengambil air, ya kan? Maka Nabi Musa dengan kekuatannya penutup sumur yang harusnya bisa dibuka dengan beberapa orang yang kuat, sendirian membuka penutup sumur itu. Nggak tahu dari apa bahannya itu, ya. Nah, ngambil air di sumur tadi untuk wanita yang antri ngambil air tadi. Nah, ini saudaranya sendiri bisa kepalanya ditarik jenggotnya. Wah, ini kalau nggak dihentikan kotor jenggotnya, ya. Nah, walhamdulillah Nabi Musa kemudian menyadari dan menyesal. Minta maaf kepada Nabi Harun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta
arhamur rahimin. Baik. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Para santri sekalian yang saya cintai dan hormati, jazakumullahu khairan atas kedisiplinan kalian untuk datang di awal waktu, ya, enggak molor. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semua untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dunia akhirat. Amin. Nah, insyaallah pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.